Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala UPTSD Ciparai, Bapak Deni Supriyadi SPD, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Pemateri Diseminasi Peningkatan Kualitas Pembelajaran di UPTSD Ciparai, dan yang terhormat pada guru dan staf SDN Ciparai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam acara yaitu diseminasi peningkatan kualitas pembelajaran budaya positif di UPT SDN Ciparai dengan pemateri dari guru penggerak. Acara selanjutnya yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala UPTSD Ciparai, Bapak Deni Supriyadi SPD, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Yang saya hormati pengatur acara, yang saya hormati Bapak dan Ibu pemateri pada hari ini, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Ciparai. Puja dan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selawat dan salam semoga dilimpahkan kepada kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga sahabat tabi'atnya termasuk kita saat umatnya. Bapak dan Ibu peserta diseminasi peningkatan kualitas pembelajaran melalui budaya positif di SDN Ciparai. Pada hari ini kita patut bersyukur karena kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang merupakan bekal kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kesempatan ini tidak bisa semua sekolah mendapatkannya. Kesempatan ini adalah langka. Hanya beberapa sekolah yang memang dipilih oleh para calon guru bergerak ini untuk melaksanakan diseminasi. Apa itu diseminasi? Diseminasi itu adalah pengibasan. Iya, pengibasan. Pengibasan terkait dengan ilmu-ilmu yang selama ini didapatkan dalam pendidikan guru berat. Mungkin ilmu itu terkait dengan budaya positif ini mungkin sudah lama ya ada dalam ilmu pendidikan, hanya secara eksplisit budaya positif
muncul di dalam program guru penggerak ini. Sesuatu hal yang baru terkait dengan istilah, tapi esensinya memang itu adalah sebuah ilmu yang kita pelajari dari dulu dan sekarang diingatkan kembali. Apa itu budaya positif? Budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang harus diterapkan sehingga orientasinya adalah peningkatan mutu pembelajaran di kelas berbeda itu. Kalau dilaksanakan di kelas masing-masing, budaya positif ini nanti merujuk kepada budaya positif di sekolah, unit kerja. Begitu ya, Bapak dan Ibu materi. Mungkin itu sebagai pengantar atau sambutan dari saya selaku KUPT SDN Ciparai. Maka diseminasi peningkatan kualitas pembelajaran dengan tema budaya positif di UPT SDN Ciparai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada selanjutnya yaitu materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nurulaila SPD. Kepadanya dipersilakan. Saya mengucapkan kepada Bapak Pemateri yang telah menyampaikan materinya mengenai budaya positif, yaitu kontrol posisi guru. Semoga kita semua bisa berada di posisi manajer yang bisa mengontrol anak-anak murid dengan lebih baik lagi. Sama-sama saling mengerti. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu materi ketiga. Materi ketiga ini akan disampaikan oleh Bapak Juprani SPD. Kepadanya kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala PT SD Negeri Ciparai dan juga rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan PT SD Negeri Ciparai yang saya hormati pula, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk kita bersama-sama berdiskusi dalam rangka sharing di acara diseminasi peningkatan kualitas pembelajaran budaya positif di SD Negeri Ciparai ini. Jadi di video kali ini, di acara kali ini, perkenalkan nama saya Juprani, lebih dekat lagi dikenal dengan Jupe. Saya salah satu peserta CGP angkatan 10 kelas 1036 dengan Ibu Fasilitator Ibu Siti Hasanah dan juga Ibu pengajar praktiknya yaitu Ibu Bibi Sari Nuralam. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang budaya positif. Tapi sebelum ke budaya positif, kita alangkah lebih baiknya refleksi badan dulu. Gimana kalau kita ekspresi dulu? Saya ada ekspresi, silakan Bapak Ibu guru berdiri di samping meja. Boleh? Di sini nanti tinggal diikuti videonya ya. Di sini ada ekspresi untuk melatih konsentrasi. Besar.
di kedua semakin cepat. Di kedua semakin cepat. Kalau yang konsentrasi belakangnya masih sama. Di bawah, yang ketiga akan semakin cepat. Jadi konsentrasi bakal mendengarkan. Jaringannya ya. Aduh, mohon maaf jaringan. Semakin kesini semakin cepat. Makanya butuh konsentrasi alam samsam di bawah kulit-kulit bukan atas kanan kiri. Ayah ini jaringan. Aduh, mohon maaf. Gimana ini? Iya. Baik, tepuk tangan buat ibu-ibu semua. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Bagaimana? Sedikit berkeringat? Lumayan. Artinya semoga briefing tadi menambah semangat kita untuk melanjutkan ke materi pada pagi menjelang siang hari ini. Nah, berbicara budaya positif. Sebelum saya menjelaskan materi, bolehkah saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, apa sih budaya positif itu? Ada yang bisa jawab? Silakan. Pakai ini. Apa budaya positif? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Menurut Bu Irma, budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik. Yang lain? Perilaku baik, kebiasaan baik, perilaku baik. Terima kasih Bu Sri. Bu Esi, sama dengan Bu Irma, kebiasaan yang baik. Berarti menurut Ibu Bapak semuanya bahwa dari narasumber tadi tiga, budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik yang dilakukan di tempat tersebut atau di sekolah. Karena kita konteksnya sekolah. Nah, perlu tidak kita menerapkan budaya positif di sekolah? Wajib dan harus. Oke, wajib dan harus. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan tadi itu, hari ini saya akan membawakan materi tentang paradigma perubahan berpikir, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol buruk yang bebas dan segitiga restitusi. Ya. Nah, terkait dengan budaya positif tersebut, jadi kita seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Mana sih budaya positif tadi? Budaya positif yang tadi menurut Bu Irma, Bu Sri dan juga Bu Esi itu juga betul, karena memang sebuah kebiasaan yang baik yang kita terapkan di sekolah. Tapi kebiasaan yang baik yang seperti apa yang kita terapkan, kan itu pertanyaannya. Nah, jadi budaya positif itu dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Yang pertama, disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian suatu masalah. Nah, sebelum lanjut ke materi, ini terbaca sebentar. Kebetulan saya melihat di sini ada sebuah hukuman dan penghargaan. Ada kalimat hukuman dan penghargaan. Menurut Bapak Ibu, ada satu pernyataan bahwa penghargaan adalah, ada yang pernah dengar nggak benar seperti itu? Penghargaan adalah sebuah hukuman. Ada yang pernah dengar? Kenapa? Ada pernyataan yang mengatakan penghargaan adalah sebuah hukuman. Mungkin coba siapa yang mau bisa? Mungkin dari Bapak, Bu Yuli, silakan. Penghargaan adalah sebuah hukuman. Karena dia melakukan sesuatu karena ada hadiahnya, bukan karena kesadaran diri sendiri. Terima kasih.
Aplaus buat Bu Yuli. Ya, jadi ketika kita memberikan sesuatu penghargaan kepada siswa, secara tidak langsung kita sudah membunuh siswa, agar siswa itu tidak mau melakukan sesuatu dengan kesadaran sendiri. Oh, saya mau rajin belajar supaya nanti dapat roti misal. Oh, saya mau dapat ranking 1 supaya nanti dapat hadiah. Itu adalah penghargaan yang berhukum. Jadi pernyataan itu tidak salah berarti ya. Dan memang faktanya seperti itu. Dulu saya juga sudah melaksanakan seperti itu. Ada kelompok yang baik saya kasih hadiah. Ternyata setelah di pendidikan CGP ini saya baru sadar, oh ternyata apa yang saya lakukan itu adalah sebuah kesalahan besar. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa terbuka ya. Artinya boleh kita memberikan penghargaan, tapi seperti apa konteksnya, gitu. Baik, kita lanjut ya. Ini tentang budaya positif. Jadi supaya bisa kebiasaan-kebiasaan baik itu ya ada di konsep-konsep inti ini. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma berpikir. Kita berpikir dulu itu bahwa murid adalah objek pembelajaran. Pemikiran saya dulu bahwa mengatakan murid adalah objek pembelajaran. Dan ternyata pemikiran itu salah. Jadi murid adalah subjek pembelajaran. Nah, paradigma berpikir ini yang harus kita ubah. Nah, jadi guru sekarang itu sifatnya adalah sebagai fasilitator. Kalau kembali ke pembelajaran berdiferensi, maka di situ kan ada pembagian 3 tahap, diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Nah, di konten ini kita memfasilitasi anak sesuai dengan minat dan kemauannya. Oh, seperti apa gitu? Ini hobinya menggambar ya menggambar, hobinya kelompok yang lain ya yang lain. Nah, contohnya seperti itu. Jadi sekarang itu kita sifatnya sebagai fasilitas. Jadi mulai hari ini kita buka tuh, apa namanya kalau bahasa kami open mind ya, buka pemikiran kita bahwa murid itu adalah subjek pembelajaran. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif ini menurut Ki Hajar Dewantara adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal di mana seseorang mampu menggali potensi yang ada di dalam dirinya menuju sebuah tujuan pembelajaran. Nah, ini hubungannya dengan tadi penghargaan dan dukungan. Karena motivasi internal siswa nanti berbeda, bukan kesadaran sendiri. Nah, ini disiplin positif ini juga kita harus terapkan agar tercipta budaya positif. Saya mungkin agak cepat penjelasannya ya, karena nanti pokok pembahasannya di akhir. Kemudian selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, di motivasi perilaku manusia ini dibagi 2. Yang pertama motivasi eksternal dan yang kedua motivasi internal. Di mana motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain yang tadi di awal ya. Kemudian kalau internalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut ya. Nah, ini sudah dibahas tadi. Posisi kontrol dulu itu ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Saya tanya sekali lagi, yang ideal yang harus kita terapkan di mana? Di posisi kontrol sebagai manajer. Baik. Keyakinan kelas ini juga sudah dibahas. Jadi keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan itu apa aja Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa aja? Mandiri. Ya. Di sini kan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama nih. Isi identitas kebajikan itu apa saja? Jujur. Ayah berarti boleh pakai dia sama Umi, silakan. Nilai kebajikan contohnya tanggung jawab, jujur, Ya. Bertanggung jawab, jujur, sesuai dengan peraturan yang ada. sesuai dengan peraturan yang ada, atau Peraturan yang telah disepakati. sesuai dengan peraturan yang disepakati di sekolah tersebut. Terima kasih Bu Ratna. Ada yang lain? Bu Sarti? Jadi sebetulnya yang dikatakan Bu Ratna betul.
Ya, kebajikan yang harus kita terapkan ke siswa itu ada bertanggung jawab, jujur, mandiri, dan lebih tetapnya ada di profil pelajar Pancasila. Seperti yang tadi di atas ini. Ya, itu nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan dalam membuat sebuah keyakinan kelas, ya. Kemudian saya di sini memberikan contoh bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah orang yang akan membahas ya, di mana keyakinan kelas itu adalah tentang nilai-nilai kebaikan universal yang nanti kita sepakati bersama dan harus kita laksanakan bersama. Paham ya? Baik, nilai-nilai kebaikan sebagai disiplin bertanggung dan yang berkelas itu adalah aturan yang harus kita laksanakan. Misalnya harus menjaga lingkungan kelas, ya, dan nanti hasil keyakinan kelas itu adalah hasil pendidikan kita bersama. Dan nanti Bapak akan bagikan ini kertas sesuai orang, ya. Nanti Bapak tulis untuk kamu peraturan yang menjadi keyakinan kelas itu apa saja. Kamu tuliskan di sini ya. Masing-masing orang nanti kamu tulis, kamu catatkan di sini. Nah, baik, sekarang Bapak berikan ya. Ada juga, jadi dilihatnya dengan penuh konsentrasi ya. Mestinya pakai sarung ya, nanti diedit ulang. Nanti kamu dapatkan beberapa kertas yang sudah bersedia. Nanti kita simpulkan bersama-sama apa kesepakatan yang didapatkan dan dituliskan kami yang nanti akan dijadikan sebuah keyakinan kelas. Jadi ya. Kameramennya mungkin lagi ada oleh itu. Tremor. Yang penting esensi aja. Kamu semua sudah menyampaikan keyakinan kelas atau komunikasi yang nanti akan kita sambil bersama. Mohon bersabar. Ya, apa sejumlah keyakinan kelas yang bakal dibuat oleh teman-teman semuanya ya. Yang pertama yaitu gunakan buang sampah sembarangan. Tentunya dilarang buang sampah sembarangan ini sama ya. Juga dilarang buang sampah sembarangan. Kan tidak gunakan ini. Tidak ya. Dilarang buang sampah sembarangan. Tentunya jangan di kelas, berada di lingkungan kelas, dan kelas juga sama.
Baik, Bapak Ibu, tadi sudah menyaksikan video. Ya Bu Sri ya. Bu Sri, dari penglihatan Bu Sri di video tadi, tahapan dalam membuat keyakinan kelas itu apa saja sesuai video tadi? Yang pertama, ya. Baik, tadi yang saya simak, Ya. yang pertama guru menyampaikan terlebih dahulu. Menyampaikan tujuannya ya, kita akan ngomong apa nih gitu ya. Ya, Oke, lanjut. menjelaskan dan selanjutnya setelah anak sudah diberikan penjelasan, anak menulis di sebuah kertas. Oke. Setelah itu, ya, satu kata ya, ada berbagai macam. Setelah itu guru menjelaskan, menyimpulkan ya. Ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Bu Sri. Jadi tahapan dalam membuat keyakinan kelas itu, kita sebetulnya menyampaikan tujuan kepada anak didik kita ini mau ngapain. Karena tujuannya keyakinan kelas itu nanti akan menjadi sebuah kesepakatan bersama dan ada konsekuensinya udah pasti. Kita pertama biarkan anak mengeksplor keinginan mereka di kelas ini maunya seperti apa aturannya. Kenapa bukan kita yang bikin? Kalau kita yang bikin bukan keinginan anak, khawatir malah dilanggar. Tapi kalau pemikiran anak sendiri, ya dia harapan kita sadar, oh saya bikin aturan ini, masa saya harus melanggar. Harapannya kan begitu. Artinya supaya bertanggung jawab dengan apa yang sudah dibuat. Nah, dari anak itu terkadang ada yang sudah menjadi kalimat yang positif ataupun yang negatif. Maka kita kalau ada yang kalimat yang negatif, kita jadikan menjadi kalimat yang positif terlebih dahulu. Karena ini keyakinan kelas beda dengan peraturan. Apa bedanya? Peraturan itu semua ada, dilarang merokok, dilarang membawa handphone. Oh, negatif mesti semua masuk ya di peraturan. Tapi kalau keyakinan lebih ke hal kalimat yang positif. Dan tadi sudah disampaikan juga bahwa keyakinan kelas itu tidak boleh banyak. Kenapa tidak boleh banyak, Bu Santi? Poin keyakinan kelas itu kenapa tidak boleh banyak? Karena mungkin Sulit ngapa? Iya, Bu Randa udah jawab ya. Mewakili ya. Terima kasih Bu Randa. Jadi sesama guru kelas 6, Bu Santi yang pegang mic, Bu Randa yang koneng gitu langsung ya. Luar biasa. Kompak berarti. Terima kasih. Baik, next kita ya. Oke. Semoga nanti kita setiap kelas sudah ada keyakinan kelas. Selanjutnya kita akan membahas segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sebetulnya hal yang sering kita lakukan tapi tanpa kita sadari. Kita sering melakukan segitiga restitusi walaupun memang tidak lengkap atau kita nggak tahu istilahnya, mengalir dengan sendirinya. Nah, jadi segitiga restitusi ini adalah salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali ke kelompoknya. Artinya ketika murid itu bermasalah, kita perbaiki, dia karakternya akan lebih baik lagi ketika kembali ke teman-temannya. Maksudnya seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Jadi di segitiga restitusi ini ada suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini hubungannya ke posisi kontrol manager. Jadi di dalam posisi kontrol manager itu sudah pasti melaksanakan segitiga restitusi. Makanya segitiga restitusi ini wajib dilaksanakan. Tahapannya apa saja sih segitiga restitusi itu? Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Itu tahapan yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Makanya tadi keyakinan kelasnya dulu yang dibuat. Jadi kalau misalkan keyakinan kelas tidak dibuat, kita tidak bisa menanyakan keyakinan. Artinya tahapan segitiga restitusi tidak berjalan. Contohnya gini. Contohnya misalkan ada siswa A berantem atau berkelahi di kelas. Nah, ketika kita panggil, apakah siswa itu melanggar keyakinan kelas atau tidak?
Bu Santi, ada siswa yang berantem nih. Ini langsung ke tahapan menanyakan keyakinan saja, nanti ada urutannya. Ada siswa yang berantem, ketika kita panggil, kita bisa menjudge siswa tersebut melanggar atau tidak? Tidak. Tidak bisa. Kenapa? Karena kita belum membuat keyakinan kelas. Makanya itu tadi keyakinan kelas itu dibuat pertama. Nah, baru kita bisa menjalankan langkah-langkah dari penerapan segitiga restitusi ini. Baik ya. Ya. Sekarang saya lebih jelaskan lagi nih, apa sih menstabilkan identitas? Nah, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Jadi di situ kita bermain kata, bermain kalimat yang mengatakan ketika si anak itu salah, kita tidak bisa, kamu salah, tidak bisa langsung seperti itu karena anak ini sudah dia posisinya terpuruk atau istilah kerennya down, merasa bersalah, kita panggil langsung kita hakimi kamu bersalah, anak akan mentalnya pulih atau dia semakin menurun, semakin menurun, bahkan mungkin motivasi akan hilang. Nah di sinilah kita berperan tahap menstabilkan identitas. Kita tidak bisa langsung mengatakan anak itu salah. Nah di sini ada contoh-contoh kalimat-kalimatnya. Ketika kita memanggil anak, misalkan, nah berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna. Ketika Bu Santi dipanggil Bu Santi, tidak ada manusia yang sempurna, otomatis kita pun akan merasa tenang. Artinya identitas si anak ini akan stabil mentalnya, maksudnya ke arah sana. Nah ini adalah contoh-contoh kalimat yang kita gunakan dalam tahap menstabilkan identitas. Lanjut ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi sebelum kita menghakimi murid itu salah, kita validasi dulu, betul tidak ini kesalahannya, atau apa alasannya, atau takutnya bukan si anak ini yang berbuat salah, gitu. Nah ini, boleh ya bisa konfirmasi. Jadi kita menggali, mengenali apa sih yang terjadi sebetulnya sama murid ini ketika melanggar keyakinan kelas gitu. Nah contoh kalimatnya bisa, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri, kamu telah memiliki sesuatu yang penting buat kamu, atau kamu boleh mempertahankan sikap itu tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Atau kita mengatakan misalkan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini, tapi di ujung kita katakan, tapi sebaiknya hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Kalau memang anak itu salah ya, setelah mendengar jawaban dari anaknya dulu. Nah ini tahap yang kedua dalam penyelesaian sebuah masalah. Tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah tadi itu, ketika anak ini berkelahi di kelas, kita panggil, kemudian kita tanya berdasarkan tahapan menstabilkan identitas, divalidasi alasannya kenapa berbuat kesalahan atau alasannya kenapa berkelahi. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Tapi kalau kelas kita belum membuat keyakinan, kita tidak bisa menyalahkan anak, kan tidak ada aturan. Gitu. Makanya aturan dulu harus kita buat, keyakinan dulu harus kita buat agar memang anak pun bisa bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Nah, kalau tidak salah tadi ada pertanyaan bagaimana dengan siswa yang banyak gitu ya, maksudnya. Nah jadi tahap penerapan segitiga restitusi ini kita tidak bisa lakukan di depan kelas atau ketika anak berantem langsung kita di waktu itu kita panggil. Kalau tegur ada salah ya, waktu itu kita panggil menstabilkan itu bukan. Akan tetapi di lain waktu, misalkan di jam istirahat ataupun jam pulang sekolah ataupun di pagi hari sebelum belajar, kita panggil ke ruangan kita. Atau di kelas juga bisa dengan hanya ada kita dan anak-anak yang memang melakukan pelanggaran tersebut. Begitu. Jadi walaupun siswanya nanti 32 ataupun banyak, yang jelas kesalahan kan tidak seletak 32 orang. Dan tidak berbuat kesalahan pun tidak mungkin karena memang banyak karakter siswa di kelas. Ya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini sebetulnya kaitan materinya saling berkaitan. Nah ini adalah pokok penting
segitiga restitusi ini ketika kita mau menerapkan sebagai posisi kontrol seorang manajer. Jadi tidak bisa langsung menghakimi, kita tanyakan dulu gitu ya. Paham Bapak Ibu? Biar lebih paham, saya tampilkan video ya, mudah-mudahan jaringannya stabil. Ini adalah contoh penerapan segitiga. Yang Bapak kita ini hal itu sendiri diri, kemudian kalau belajar juga sudah suka berarti Kalau masih goyang-goyang ini masih kalah dengan sama. Nama saya malas pergi ke sekolah Kenapa? karena kemarin saya terbiasa kantin dan saya diajukan Oh begitu. Itu hal yang wajar dan manusiawi. Kita mengajukan teman cara diajukan lagi tindakan seperti itu seharusnya tidak boleh dilakukan. Oke, agar lebih jelas, bolehkah Bapak panggil ahlinya? Itu kami di samping dari mana? Nanti Bapak bertanya, apa benar akhir-akhir ini kamu memiliki kalimat, tidak ada kalimat bertanding? Kan biasanya juga kalau main dan dimulai itu oh begitu, ada kalimat. Bagi kami tidak seperti itu manusiawi. Dan ini kami juga mau penyebabnya. Nah, Bapak di sini tidak ada siapa yang salah. Nah, ya, Bapak di sini tidak ada solusi penyelesaian. Baik, ketika kamu bersifat demikian, kami akan mengatakan alhamdulillah kita yang berkasihkan yang berubah alhamdulillah dan saling menyayangi kawan apa saling menyayangi. Nah itu berarti kan keyakinan proses yang kita saling bersamakan apakah ada yang dilakukan keyakinan kita yang kami lakukan tidak ada. Terus dunia bagaimana solusinya agar kita bisa memperbaiki aktivitas yang tadi kita lakukan dulu. Minta maaf pada diri, minta maaf pada diri. Memperbaikinya sambil memaafkan. Saya dimaafkan. Baik, itu jadi sekarang sudah saling memaafkan ya. Hari ini memaafkan lagi, hari ini juga memaafkan kalimat. Nah, jadi itu adalah tindakan dan solusi yang bagus. Namun sebagai sesama teman harus saling menyayangi agar kita suasana yang harmonis dan belajar juga menjadi nyaman. Ya, jadi kedepannya jadi kami bisa menerapkan untuk memperbaikinya. Bapak usahakan terima kasih dan berharap kalian bisa sesuai dengan apa yang tadi kalian lakukan. Kembali aktivitasnya di waktu istirahat dan terima kasih ya. Ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi ya. Kalau ini tanggapan tugas ya. Karena kita harus menciptakan hubungan yang harmonis agar tercipta suasana yang nyaman. Kasus ini, di kasus video ini adalah terjadi kesalahpahaman antar teman dan juga Karima tidak fokus belajar. Makanya bagaimana kita bisa mengembalikan kondisi dari permasalahan tersebut, maka kita terapkan yang namanya segitiga restitusi dalam penyelesaian sebuah masalah. Kemudian ada contoh yang kedua.
Ini dulu Bapak dulu Laula setiap orang itu pernah berbuat kesalahan. Termasuk Bapak juga pernah berbuat kesalahan. Akan tetapi tidak seharusnya kamu melakukan kesalahannya. Nah, pasti kamu punya alasan untuk melakukannya. Coba Bapak ingin tahu apa alasan kamu? Kamu terlalu jauh. Nah, coba Bapak menanya apakah itu kayak dengan kelas kita? Membersihkan di sekolah. Nah, itu kan yang kita itu membersihkan di sekolah. Jadi tadi, apakah tidak ada tadi sampai sudah membersihkan? Nah, kita ini kamu karena malas semua bersama Nah, sekarang Bapak tanya, solusinya untuk memperbaiki kesalahan kamu itu mau seperti apa? Jadi kamu bisa melakukannya. Jadi kamu misalkan Baik, kalau begitu silakan. Ketika restitusi di sekolah harus dilakukan oleh bapak ibu guru karena kita sebagai murid juga perlu mengerti, diharapkan dan dihargai. Ketika kita melaksanakan kesalahan, pasti ada alasannya, bukan langsung lihat ini dan jangan kata berdiskusi mencari solusi terbaik kesalahan kita. Saya yakin masih bisa menentukan baiknya. Jadi saya harap bapak dan ibu dan guru kita dalam Ya, dari dua video tadi, apakah Bapak Ibu sudah ada gambaran atau mau berbagi pengalaman? Oh ternyata saya sudah sering menerapkannya. tapi kemampuan. Iya, coba sekarang boleh Bu Sri bercerita pengalamannya gimana tuh? Coba silakan Bu Sri. Ya, Bu Sri berbagi pengalaman tentang penerapan segitiga restitusi. Silakan. Siapa tahu ketika Bu Sri mengatakan, oh tapi tidak apa-apa, kita bisa diskusi bersama, mendapatkan solusinya kalau bertemu masalah itu lagi. Silakan Bu Sri. Ya, baik. Sekedar curhat ini namanya. Boleh. Jadi, di kelas rendah, nggak tahu ya apa ada perbedaan apa tidak antara kelas tinggi dan kelas rendah. Tapi yang saya rasakan ketika berada di kelas rendah, ada anak yang sangat aktif. Jadi ketika KBM yang aktif ini hadir semuanya, dan di tengah-tengah KBM ketika saya sedang menangani siswa yang lain yang sini tidak terkontrol, terjadilah perkelahian ya, tidak terkontrol, dan akhirnya sudah dibawalah sama saya keluar yang berkelahi itu, dan sudah satu-satu dipanggil dulu seperti tadi. Akan tetapi memang dengan bahasa mereka penyampaiannya, kalau seperti tadi kan bagus sekali. Kali ini bahasa anak-anak yang kadang hanya sekedar iseng awalnya, tapi sudah disampaikan bahwasanya jangan dilakukan yang seperti itu lagi karena itu tidak baik dan jangan dibiasakan. Sudah disampaikan, dua-duanya sudah dinasehati, sudahlah selesai. Dan besoknya lagi terjadi lagi, terulang kembali seperti itu. Terima kasih Bu Sri telah berbagi pengalamannya. Bapak Ibu mendengarkan cerita dari Bu Sri. Menurut Bapak Ibu, apakah Bu Sri itu sudah menerapkan segitiga restitusi, dan kira-kira apa penyebabnya sehingga kesalahan tersebut bisa diulang? Ada yang bisa mengutarakan atau menjawab? Dendam. Ada? Bu Yuli silakan.
Kenapa anak itu mengulangi lagi esok hari? Ya. Pertama, karena tidak ada efek jerah, tentu tidak sadar akan kesalahan diri sendiri. Menurut saya kurangnya sanksi yang mendidik tentunya dari Bu Sri, sehingga mereka untuk lain hari takut untuk melakukan itu lagi. Ya, terima kasih Bu Yudi. Jadi menurut Bu Yudi, kenapa anak bisa terlibat kembali? Karena tidak ada sanksi. Nah, coba Bapak Ibu lihat kembali dari segitiga restitusi yang ketiga tahapannya. Tahapannya yang ketiga apa tadi? Cuma saya di awal tidak ada yang. Nah, betul. Terima kasih. Dan juga saya pun tidak paham dengan yang praktik segitiga restitusi. Baik. Saya hanya menjalankan sesuai sewajarnya sebagai pendidik menasehati. Jadi, sesuainya. alhamdulillah dengan adanya kegiatan hari ini kita bisa tahu tentang segitiga restitusi. Terima kasih Bu Sri, akhirnya Bu Sri bisa menjawab permasalahan Bu Sri sendiri dengan bantuan. Jadi saja, kenapa saya tadi tidak langsung menjawab? Kita menjawab itu karena Bu Sri tidak menggunakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas hubungannya nanti ada konsekuensi kan hubungannya. Tapi saya sengaja dilempar dulu ke teman-teman semua supaya mengetahui tingkat sejauh mana pemahaman teman-teman dalam menyerap materi yang saya sampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih, artinya materi saya bisa tersampaikan dan bisa diserap. Terima kasih, tepuk tangan buat semuanya. Baik, kita lanjutkan ya. Oh, masih ada tidak? Atau masih ada yang permasalahan yang lain? Oh, sudah. Oke, baik. Jadi di dalam segitiga restitusi ini, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama tadi tahapannya apa? Menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas atau sekolah. Yang tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, saya ada contoh kasus. Panjang banget, betul. Karena memang kasus di dalam segitiga restitusi itu panjang-panjang. Gitu. Coba, apa mau saya bacakan atau ibu bapak ibu sendiri? Oke, saya bacakan ya. Cuma satu kasus ya. Kasusnya adalah guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit, sehingga tidak masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vicky dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vicky dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut.
Mereka memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah bahasa bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, dalam kasus di atas, langkah restitusi apa yang sudah dijalankan Ibu Santi? Ya pakai mic boleh Bu Santi langsung. Ya walaupun ini Santi SMP, yang ini Santi SD nggak apa-apa. Nah, langkah restitusi apa yang sudah dilaksanakan Ibu Santi? Pertanyaannya apa, Mak? Pertanyaannya, dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Ya, validasi bukan ya? Ya, hanya validasi. Ya, silakan lanjutkan. Oh, berurutan maksudnya? Ya, menurut Ibu Santi tentang kasus Ibu Santi ini, langkahnya apa saja yang sudah dilaksanakan? Ya, karena memang namanya pas ya. Oke. Pertama mungkin sudah dilakukan apa namanya tadi itu? Validasi, validasi menstabilkan Menstabilkan identitas. identitas dulu, kemudian yang kedua validasi. Dan yang sampai ke menanyakan apa namanya keyakinan kelas juga. Oke. Sudah semuanya kan? Berarti langkah restitusi yang dilaksanakan Ibu Santi sudah semuanya. Iya. Ada pendapat yang lain? Terima kasih Ibu Santi. Iya, ini satu lagi. Ada pendapat yang lain? Tidak ada. Apakah sama sepemikiran Bu Yuli? Sepemikiran. Oke. Di kasus ini betul Ibu Santi sudah melaksanakan langkah-langkah segitiga restitusi dari mulai menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah sehingga pimpin meminta maaf ini solusinya, kemudian menanyakan keyakinan kelas, dan solusi juga Pipi dan Natali mengusulkan. Artinya semua langkah restitusi sudah dilaksanakan. Baik, pertama buat kita semua. Nah, jika saya langsung pertanyaan terakhir, jika Anda adalah bahasan ini adalah sebuah kepala sekolah ya. Jika Bapak Ibu adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Ya, Bu Yuli atau Bu Irma? Jika Bu Irma menjadi kepala sekolah, langkah yang ditempuh Ibu Santi, sikap tanggapan Bu Irma terhadap Bu Santi seperti apa? Itu maksudnya. Ya, silakan pakai mic-nya. Memberikan apresiasi kepada Ibu Santi karena sudah menangani kasusnya dengan baik, karena kasus dari Ibu Eni sudah dengan baik. Memberikan apresiasi, selamat, semoga guru-guru yang lain juga bisa mengikuti. Kasih hadiah. Dan bisa melaksanakan segitiga restitusi itu. Kasih hadiah. Baik, terima kasih Bu Irma, kita doakan semoga menjadi kepala sekolah. Ya, seperti apa ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan lanjutan atau memang alhamdulillah sudah dimengerti dan bisa menerapkannya? Boleh. Sebenarnya saya mau nanya nggak khusus di segitiga. Oke, boleh, silakan. Secara keseluruhan, karena memang Pak Jumpe menjelaskan materi secara keseluruhan. Dari mulai pembuatan keyakinan kelas, nah itu yang saya mau tanyakan. Ya. Ketika kita mau membuat keyakinan kelas itu tentunya di awal kalau pembelajaran berarti ya Pak. Iya. Nah, dengan kondisi siswa kita yang lumayan banyak, kita taruhlah itu 40 siswa lah ya. Masing-masing 40 siswa itu membuat sebuah keyakinan ya. Masih ya. Saya lanjut terus. Iya. Dan tadi ada aturannya bahwa keyakinan tidak boleh dibuat terlalu banyak mungkinnya. Nah, bagaimana mengatasinya atau digabung mungkin dari kalimat-kalimat? Oke. Terima kasih. Atau ada batasannya berapa gitu maksudnya? Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Terima kasih. Ibu Santi. Sebelum saya jawab, adakah teman-teman yang mau bantu jawab? Benar, silakan, boleh. Baik, itu dari Ibu Santi sangat bagus sekali. Kita untuk membuat keyakinan kelas itu berbeda pendapatan mungkin ya. Anak berbeda,
dari misalkan 30 siswa atau 40 siswa, mungkin itu biarkan anak menuliskan apa saja sih yang harus dituliskan. Mungkin kita dengan cara menyampaikan di depan mungkin ya kemudian tidak mungkin itu pemikiran itu sama semua, beda yang beda-beda. Tetapi ketika ada 30 siswa itu sudah dikatakan di depan, kita akan pilih mana yang sama, mana yang tidak sama, mana yang mendekati. Misalnya di situ kita sepakati ada beberapa prinsip yang harus ditulis dari kegiatan tersebut, misalkan 4 poin. Dari 30 ini kita rangkum saja. Misalnya contoh dalam kegiatan kelas ini 3 orang sama, kita jadi 1. Atau dari 4 orang ini sama, jadi 1. Dan seterusnya, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arun yang sudah mau menambahkan. Jadi betul, ketika siswa itu banyak, sudah pasti pemikiran juga berbeda-beda. Akan tetapi, karena kita di sekolah dasar ya, karena di sekolah dasar itu memang kalimatnya supaya ikut-ikutan. Nah, kita cari esensinya aja yang sama, misalnya ini, datang tepat waktu, atau jangan kesiangan datang ke sekolah, misalkan. Jangan terlambat datang ke sekolah. Dari 3 kalimat itu esensinya sama kan? Nah, nanti tahapan itu kita gabungkan ketika kita jadikan sebuah kalimat yang positif. Itu cara pertama. Cara kedua, kita lihat nilai-nilai kebajikannya. Misal begini, ketika datang tepat waktu, nilai kebajikannya apa itu? Disiplin. Ada yang berbeda lagi tentang disiplin. Kita cari memang yang sekiranya bisa kita terapkan dan kemudian harus diterapkan. Kita ambil dari situ, tapi dengan kesepakatan bersama ya. Begitu. Jadi contoh daripada ya sama seperti itu. Kemudian kenapa nggak boleh banyak? Gini, keyakinan kelas itu sebaiknya yang memang mudah diingat oleh anak dan bisa diterapkan oleh anak. Ketika memang keyakinan banyak banget, boro-boro anak mau apa bacanya pun malas gitu ya. Dan keyakinan kelas itu ditempel di poster di dinding-dinding kelas. Jadi makanya gunakan kalimat-kalimat yang memang sedikit tapi memang menyentuh dan diingat anak. Gitu. Dan itu dalam keseharian ya, seperti datang tepat waktu, menjaga lingkungan kelas ataupun buang sampah pada tempatnya. Itu kan hal-hal yang sederhana tapi bisa diingat oleh anak. Dan banyak terjadi kasusnya, misalkan kayak industri kasus perkelahian, berarti kan itu melanggar keyakinan kelas, saling menghormati, menghargai dan juga menyayangi sesuai dengan kebutuhan manusia tadi. Kita cantumkan di situ. Makanya di materi budaya positif yang segini banyaknya, ada 6 materi, kita harus bisa menerapkannya mudah-mudahan ya. Dan memang itu saling berhubungan dari mulai disiplinnya, terus kemudian kebutuhan hidup manusianya, 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan satu lagi motivasi. Itu semua saling berhubungan. Makanya istilah budaya positif ini saling berhubungan. Kalau kita bisa menerapkannya seharusnya ya minimal beberapa poin. Tidak bisa kita dari bawah langsung terbang ke atas kan, harus merayap dulu. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya kaitannya dengan tadi waktu awal tentang hadiah adalah hukuman. Iya. Itu ada penghargaan. Ada sedikit ya. Iya. Ya memang sih betul. Kalau kita awalnya mungkin menyampaikan, nanti kalau kalian dapat rank 1 ibu kasih hadiah. Kalau kamu jawab pertanyaan dikasih hadiah. Tapi bagaimana kalau kita tidak pernah menjanjikan kepada mereka, tapi kita mengapresiasi prestasi mereka. Bukan hanya di kelas ya, misalnya ada anak kelas 1 yang rajin setiap pagi sudah membantu nyapu, nggak dikasih hadiah, nggak dijanjikan apa-apa. Tapi konsisten rajin ya. Kan ibu sebenarnya melihat itu luar biasa. Jadi bukan hadiah, apa itu juga hukuman.
Kalau itu apresiasi. Gimana itu? Terima kasih Bu Esti. Ini pertanyaan yang sempat saya perdebatkan di ruang kolaborasi di modul 1.4 ini. Jadi waktu itu kalau tidak salah yang bertanya Bu Siti Nurbaya. Kita tidak menjanjikan, tapi kita ingin memberikan sebuah penghargaan kepada anak. Apakah itu salah? Gitu kan? Nah, Bu Pasing itu sempat menjawab, kalau kita mengikuti teori budaya positif, maka itu salah. Karena anak lama-lama gini, awalnya ikhlas di anak nih. Awalnya ikhlas nyapu bersih-bersih data setiap pagi, tapi tiba-tiba dia diberikan sebuah penghargaan, diberi hadiah. Nah, di situ kemungkinan ya, tapi kita nggak tahu dari manusia. Kemungkinan nanti pemikiran anak akan berubah. Oh, saya dapat hadiah gara-gara nyapu, berarti nanti kalau saya tidak dapat hadiah, maka saya harus berusaha berarti. Berarti kan udah kesadaran sendiri. Padahal awalnya kan sudah bagus dengan kesadaran sendiri. Mungkin kita bisa beri penghargaannya dalam sebuah nilai dinamika. Kalau menurut saya ya, gitu. Jadi budaya positif ini ya, membangun budaya positif ini kita dulu ya. Iya. Belajar kita punya bapak juga ya. Iya. Ada yang namanya di sekolah itu sanksi dan punishment. Dibuat dia dan senang. Ada penghargaan dan sanksi. Tapi itu nggak berfungsi di. Tidak berfungsi. Kalau Pak, itu kan masalah. Iya. Kemarin juga kita memang ini awalnya masalah hukum ini. Berarti kan banyak membuang membuang apa yang telah kita dapatkan materi itu, ya kan? Dengan adanya materi ini, materi yang kita dapatkan dulu, gitu, nggak dipakai lagi. Coba tangkap gitu. Mungkin Bapak ada masukan atau tambahan? Pak? Jadi makanya ada sebuah pernyataan penghargaan adalah hukuman atau penghargaan membunuh. Ini kan nanti kita mau ada pemberian nih, ada wacana, mau ada rencana memberikan hadiah. Udah harus dengan dalam sekian, buat hadiah yang lebih sekian. Bagaimana? Apa masih lanjut apa? Kalau kita mengacu ke dalam penerapan budaya positif, ya boleh. Karena itu akan tadi itu di teori motivasi akan ada timbul motivasi eksternal. Jika saya maka akan, nah kan gitu jadinya. Jika saya berbuat sesuatu bla 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 maka saya akan melakukan. Jadi yang kita harapkan itu kan dari anak itu motivasi intrinstiknya kan, motivasi dalam diri anak yang bukan dari eksternalnya. Kalau masalah kebijakan apakah nanti kita menerapkan kebijakan pekerjaan itu kita kembali ke Bapak sebagai pimpinan. Baik, ada yang lain? Ini alhamdulillah Pak, walaupun jamnya jam siang tapi masih semangat. Ada yang lain teman-teman silakan boleh, karena ini udah sesi terakhir ya. Ini sebentar lagi saya ada statement penutup. Boleh. Oh, nggak usah begini. Nggak apa-apa Bu, supaya terdengar. Kalau seandainya anak tidak diberikan reward ketika melakukan sesuatu yang baik atau mendapatkan nilai yang terbaik, terus seorang guru memberikan apresiasi kepada anak, bagaimana caranya? Saya masih ada bayangan. Terima kasih. Ini kita pikirkan bersama. Ini pertanyaannya sama sebelumnya dengan ini. Ketika bagaimana seorang guru memberikan reward itu bukan hanya dalam bentuk sebuah hadiah. Dan coba teman-teman, reward itu apakah bentuknya harus dengan hadiah ataupun yang lain? Pada umumnya gitu biasanya. Ya, pada umumnya iya. Padahal definisi reward itu banyak ya. Banyak. Bisa hal kecil dengan sebuah senyuman manis dari saya, bisa kan gitu, atau kalimat ucapan terima kasih, kemudian dengan jempol, kan gitu ya. Jadi tidak mesti dengan sebuah dan
bentuk penghargaan kita selain itu kepada anak adalah sebuah nilai yang terbaik buat anak kita yang jelas. Kalau menurut saya gitu, dan mudah-mudahan Bapak ada tambahan Pak. Menurut Bapak, ya, kadang kurang berkesan karena identiknya ribbon itu di sebuah benda yang kita berikan kepada anak. Nah itulah makanya timbullah istilah yang namanya penghargaan adalah jadi sebetulnya kebiasaan kita memberikan sebuah benda dalam bentuk ribbon itu adalah kebiasaan. Oh si A juga begitu, gitu kan? Si B juga begitu. Memang secara motivasi semangat saya akui secara motivasi semangat saya juga dulu sering melakukan begitu ya. Ada apa namanya dulu wafer ya, wafer ke kelompok kan. Memang kelompok yang lain bisa bersemangat, saya juga ingin dapat wafer. Tapi yang kita harapkan bukan ingin dapat wafernya kan, tapi esensi materi yang kita sampaikan itu bisa terserap oleh anak, oleh siswa. Gitu. Makanya pembelajaran yang menarik itu saya berpikirnya sekarang pembelajaran yang menarik itu bukan dari sebuah kita pemberian hadiah, tapi dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Gitu. Karena di pembelajaran berdiferensiasi tadi itu saya bilang ada diferensiasi konten, proses dan juga produk. Konten itu kita bisa mencari sumber-sumber dari video, audio dan yang lainnya yang menarik untuk siswa. Kemudian kita membagikan kelompok-kelompok belajar siswa itu berdasarkan tingkat dan pemahaman kemampuan siswa. Kemudian ada diferensi proses, dari prosesnya juga nanti siswa A dan siswa B bisa saling berbagi. Kalau kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, tugasnya pun berbeda antara kelompok A dengan kelompok B karena masing-masing minat dan bakatnya. Makanya di Hajar Dewata pendidikan yang menuntut berdasarkan kodrat zaman dan kodrat alam bagi anak itu maksudnya ke sana. Supaya menghindari yang namanya penghargaan itu agar pembelajaran itu kita menuntut ke arah yang lebih baik berdasarkan kodrat anak, kemampuan anak, minat anak dan hobi anak gitu. Ya mudah-mudahan seperti itulah. Masih ada yang lain Pak? Seru juga ini diskusinya Pak, walaupun macam lebar. Ada yang lain? Atau cukup? Baik, kalau memang cukup, yang terakhir dalam membangun budaya positif itu maka kita harus membangun kesepakatan atas bersama berdiri, menerapkan disiplin positif bukan hukuman, kemudian menciptakan visi bersama untuk membangun budaya positif. Nah, pernyataan yang terakhir dari saya, budaya positif di sekolah adalah nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Tujuannya agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Budaya positif perlu diciptakan agar mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Baik, untuk materi pada kegiatan diseminasi budaya positif ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Bapak Ibu jauh dari kata puas dan semoga setelah ini akan terus menggali informasi referensi demi menambahnya kekayaan ilmu pengetahuan dalam diri kita masing-masing. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang terakhir ya, Masya Allah hari ini materinya padat dan bagus banget ya untuk kita mempersiapkan di tahun ajaran yang baru ini. Semoga kita nanti menjadi lebih baik lagi dalam menerapkan yang pertama yaitu keyakinan kelas, kontrol sebagai guru, yang kontrol posisi sebagai guru, yang ketiga yaitu segitiga restitusi. Nah, selanjutnya yaitu sebelum kita tutup ada catatan dari para peserta. Bukan balik atau refleksi apa aja yang udah dipelajari hari ini kan dalam kegiatan kita. Refleksi dari kegiatan hari ini yang akan disampaikan oleh Umi Esi Sukaisi dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mengikuti acara diseminasi dan CDP ini, ada beberapa hal yang
baru yang orang tua ya, enggak sih? Memang ada hal yang baru kami dengar di sini. Terutama tadi itu tentang yang hadiah atau rumah itu baru banget. Kita menandakan itu tuh justru dianjurkan kalau dalam di rumah. Kita juga orang dapat pelatihan dari dianjurkan sekarang pasti ikut pelatihan yang CGP kok hukuman kaget loh sebetulnya. Tapi ya memang ada baiknya juga tentang supaya anak itu lebih ikhlas. Menurut ilmu itu memang ingin dapat ilmu, bukan ingin dapat hadiah. Nah bagusnya itu ya, mudah-mudahan CGP ini sukses, bisa menerapkannya, bisa mengaplikasi sekolah ini dan kita semua guru sekarang bisa menjadi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Sukesi yang telah menyampaikan refleksinya. Selanjutnya yaitu refleksi dari Ibu Santi Sandra. Padanya dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya sangat bersyukur sekali bisa mengikuti kegiatan diseminasi peningkatan kualitas pembelajaran, karena memang pada hari ini saya telah mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu yang insya Allah mudah-mudahan bisa dilakukan oleh semua guru yang ada di sini. Soalnya sepertinya materi mulai dari pembuatan kantinan yang memang istilah itu mungkin baru, tapi memang sebelumnya itu sudah ada kesepakatan kelas gitu ya. Dan sekarang istilahnya yang dua. Kemudian dilanjut dengan tadi lupa. Bukan. 5 Iya, 5 posisi kontrol yang memang mungkin sudah kita lakukan dan kita tidak tahu istilahnya, dan alhamdulillah sekarang saya mengetahuinya. Dan yang terakhir segitiga restitusi juga sama, itu hal baru yang ilmu baru lah ya, alhamdulillah hari ini saya dapatkan, dan mudah-mudahan kesemuanya itu bisa dilakukan oleh semua guru di sini. Mungkin itu saja refleksi dari saya, mudah-mudahan cukup sih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Santi Sandra. Selanjutnya refleksi dari Ibu Yulia. Padanya dipersilakan. Untuk refleksi kegiatan hari ini, saya awalnya merasa antusias karena saya ingin tahu apa sih budaya positif itu yang akan dilaksanakan sekolah. Dan setelah kita mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya merasa bercermin gitu ya tentang kegiatan yang kemarin, bagaimana saya, apakah sudah sesuai dengan apa yang telah disampaikan, apakah belum menerapkan tentang restitusi, segitiga restitusi itu, sehingga saya lebih belajar lagi untuk lebih bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran. Dan juga tentang 5 posisi kontrol guru itu sangat bermanfaat bagi saya, karena ya pasti kita di sekolah menemukan banyak kasus ya, dengan tadi contohkan lagi lebih membuka pemikiran saya, sehingga nanti semoga ke depannya saya lebih baik lagi dalam melaksanakan pembelajaran kelas. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, acara telah selesai, dan selanjutnya yaitu akan acara penutup, yang penutup ini akan ditutup langsung oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Cimahi. Kepadanya dipersilakan. Baik, singkat padat ya. Sebagai refleksi dari Bapak, pada hari ini Bapak senang sekali ya. Senang ketika melihat wajah-wajah kepada guru yang awalnya
pengennya betul. Sekarang kebutuhan itu sudah kita terkait dengan materi yang disampaikan, dan Bapak yakin ini akan bisa berubah, ya, paling tidak memperbaiki sedikit demi sedikit proses belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah tercinta ini, ya. Kemudian ya, semangat, karena perbaikan itu tidak serta-merta berubah secara drastis, ya, drastis secara radikal. Perubahan itu yang paling logis dan natural itu adalah gradual, ya. Sedikit nantinya juga menjadi bukti. Itu terakhir, saya ucapkan terima kasih secara khusus, ya, pada para pemateri, pada Bapak Ibrani, pada Bapak Jalur, dan Ibu Lela yang walaupun ini tugas, ya, walaupun ini tugas, tetapi tetap harus didasari spirit ikhlas, karena apapun yang dilakukan selain niat karena Allah dan ikhlas itu kalau tidak ada itu tidak menjadi nilai yang ibadah, gitu ya. Dan untuk semua mohon apa-apa yang didapat ini mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Dari Bapak dan Ibu guru, dan yang lebih penting berkah bagi murid-murid kita di SD Cibarai. Sajikan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang terbaik bagi anak-anak SD Cibarai. Itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan diseminasi peningkatan kualitas pembelajaran dengan materi budaya positif di UPT SDN Ciparai dengan ini saya nyatakan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup secara begini dan mengucapkan alhamdulillah. Saya yang selalu pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan, atau tindakan yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.